Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Kali ini saya akan membahas beberapa pemain diaspora yang musim depan resmi akan bermain di Liga Indonesia, yaitu ada Jordi Amat, Rafael Strijk, dan yang terakhir ada Jens Revan ya. Nah, menyeberangnya 3 pemain diaspora ke Liga Indonesia ini menimbulkan banyak opini ya. Ada yang beranggapan bahwa mereka menyeberang ke Indonesia justru ini turun level atau langkah mundur dari karir mereka, karena sebelumnya mereka bermain di liga yang secara kualitas lebih baik dari Liga Indonesia. Tapi bisa jadi sebenarnya mungkin malah adalah peningkatan karir dari mereka ya, meskipun mereka tidak bermain di liga yang secara kualitas tidak lebih baik sebelumnya, tapi justru mereka bisa naik level karena mendapatkan menit bermain yang banyak. Karena di antara mereka ada yang memang menit bermainnya terbatas di klub sebelumnya, tidak ada yang tahu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait Jordi Amat. Jordi Amat beberapa hari yang lalu resmi diumumkan sebagai pemain Persija setelah dalam beberapa tahun terakhir Jordi Amat bermain di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Takzim yang kita tahu klub terbaik di Liga Super Malaysia dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi juara. Dan Jordi Amat di sana tampil sebagai seorang kapten. Jordi Amat ini adalah pemain yang kaya pengalaman ya, tidak perlu saya bahas lagi. Tapi memang mengejutkan ketika Jordi Amat ini menyeberang ke Indonesia, ke Persija ya. Karena banyak netizen yang berharap Jordi Amat ini memilih klub di Liga Eropa ya. Entah itu meskipun tidak di Liga ya, Eredivisie, La Liga, Premier League, tapi bermain di Eropa gitu. Banyak netizen yang berharap karena memang Jordi Amat saya rasa masih dibutuhkan di timnas Indonesia. Secara pengalaman Jordi Amat pemain yang cukup berpengalaman ya, usianya sudah 33 tahun, tapi mungkin memang biar Jordi Amat ini lebih dekat lagi dengan Indonesia ya. Karena setelah sudah resmi dinaturalisasi ya, dan memang secara usia Jordi Amat ini sudah tidak muda ya, 33 tahun, mungkin mau menikmati sisa karirnya di Indonesia ya, nggak apa-apa bermain di klub Persija, salah satu klub bersejarah. Nah, yang paling mengejutkan ini sebenarnya ada Rafael Strijk yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa kualitas dari Rafael Strijk ini kurang baik sebagai penyerang andalan kaliber timnas Indonesia karena memang jarang mencetak gol. Nah, banyak netizen yang memang banyak mengkritik permainan dari Rafael Strijk, meskipun memang di dalam sepak bola modern sebenarnya seorang penyerang tidak hanya dituntut untuk mencetak gol, tapi bisa membuka ruang, dan itu yang biasanya sering dilakukan oleh Rafael Strijk yang musim lalu bermain di Liga Australia bersama Brisbane ya. Masih muda sebenarnya secara usia Rafael Strijk, dan banyak netizen penggemar timnas berharap Rafael Strijk ini bermain melanjutkan karirnya di Eropa, karena mungkin dengan dia bermain di Eropa bisa menambah kualitas permainannya ya. Karena Rafael Strijk ini usianya masih 22 tahun, 21 tahun gitulah ya. Masih sangat muda, dan Indonesia masih butuh permainan, butuh jasa dari Rafael Strijk. Tapi Rafael Strijk memilih Dewa United untuk menjadi pelabuhannya musim depan di Liga Indonesia. Ya, tidak salah juga sebenarnya ya, meskipun memang banyak yang mengomentari negatif, penurunan karir, turun level. Tapi seperti yang saya katakan di awal, bisa saja ini adalah sebuah peningkatan karir dari Rafael Strijk kalau mampu menunjukkan kualitasnya. Karena Dewa United ini salah satu klub terbaik di
Liga Indonesia musim lalu menjadi runner up, dilatih oleh pelatih dari Belanda yang memang secara permainan Dewa United adalah salah satu klub yang menunjukkan permainan paling indah dilihat ya musim lalu. Dan dengan bergabung dengan Dewa United bisa saja Rafael Struijk mendapatkan menit bermain yang banyak ya. Sehingga karena memang sebelumnya Rafael Struijk ini di Liga Australia saja dia hanya beberapa kali bermainnya. Jadi jam terbang menit bermainannya betul-betul terbatas. Jadi mungkin dia berlabuh ke Dewa United untuk mendapatkan menit bermain yang banyak. Dan di Dewa United, Rafael Struijk akan bergabung dengan beberapa pemain tim nasional Indonesia lainnya, seperti Iggy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan yang terbaru ada Lily Pali yang juga bergabung dengan Dewa United. Dan Septian Bagaskara, ada 4 pemain, 5 pemain ditambah dengan Rafael Struijk, pemain timnas Indonesia yang bermain bersama Dewa United. Ya, mungkin saja memang Dewa United ini akan memberikan menit bermain yang banyak kepada Rafael Struijk. Karena memang seorang pemain sepak bola juga butuh menit bermain juga ya. Ya, apapun itu, kritik, kemudian ada yang mensupport, apapun itu kita doakan karir Rafael Struijk ini bisa cemerlang ya bersama Dewa United. Karena meskipun banyak yang mengkritik dia jarang mencetak gol, tapi kualitas Rafael Struijk membuktikan dia selalu bisa membuka ruang di lini depan. Sehingga beberapa pemain penyerang timnas Indonesia bisa mencetak gol. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling mengejutkan, Jens Revan, pemain muda ya, yang bermain di salah satu klub di Eredivisie Belanda, secara mengejutkan bergabung dengan Bali United. Sehingga muncul pertanyaan, ya sama dengan Rafael Struijk juga, apakah ini the next Ezra Walian yang banyak dulu mengidolakan, banyak yang memuji Ezra Walian, akan tetapi malah karirnya saya katakan ambruk ya. Karena bersama tim nasional Indonesia dia tidak baik-baik amat, bisa ditengok statistiknya baik di timnas U23 pun tim nasional senior, dan bersama klub yang dia bela di Liga Indonesia sebagai seorang striker, bahkan pindah pindah posisi ya menjadi seorang gelandang. Ya, Jens Revan ini masih muda, usianya masih 20 tahunan ya, dan diandalkan oleh pelatih timnas U23 Van den Broek, tapi memilih Bali United ya mungkin saja seperti yang saya katakan, membutuhkan menit bermain, membutuhkan jam terbang, sehingga insting mencetak golnya bisa bertambah, bisa menambah kualitas. Karena Jens Revan ini posisinya sebagai seorang striker produktif bersama timnas Indonesia U20, kalau nggak salah mencetak 8 gol ya. Tapi memang banyak kita penggemar timnas sebenarnya berharap mereka bermain di Eropa, karena kita menaturalisasi pemain diaspora, pemain keturunan, ya sebabnya bermain di Eropa ya. Jadi selain kualitas permainnya, karena bermain di Eropa. Maka dari itu kita berharap ya bersama Bali United, Jens Revan mendapatkan menit bermain yang banyak. Bravo timnas Indonesia, semoga karirnya semakin cemerlang musim depan.